bilang bukan agama, saya rada mikir itu. Ini definisinya agamanya menurut Refli Harun ini apa? Ah, Wang Fai Hung segala macam itu ya. Oh itu Islam, terus siapa lagi Islam? Tapi belum pernah ada ceritanya Wang Fai Hung sholat ya. Mungkin nanti suatu ketika si Refli Harun akan mensponsori film Wang Fai Hung lagi sholat kali ya. Sebetulnya kita bisa tuntut ya. Nanti LSM kita akan tuntut, kita laporkan. Inilah head speed hoax karena dilakukan oleh seorang profesor, doktor, pakar. Ini adalah penggiringan kebencian kepada ras tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Babi Zong ini ya melaporkan Bang Refli Harun mau rombongan Dajjal nih, rombongan pembuat makar ini ya, rombongan kafir yang harbi ini ya, yang mereka itu sangat memusuhi Islam, sangat membenci Islam. Mereka akan melaporkan Bang Refli Harun ya, masuk akal pun tidak ya, masa iya apologet bukan ya kan, penceramah juga bukan, Bang Refli Harun itu mau dilaporkan, otaknya di mana ini para kafir-kafir ini. Demikian kaum muslimin videonya. Nah, ini caranya nih. Oke, nggak apa-apa, kita ganti tema saja ya, seperti tema yang sudah ada, yaitu demo KC. Hati-hati, orang Cina tak beragama. Ini saya ambil dari statementnya Profesor Dr. Refli Harun ya, kiriman dari Raja Uti. Saya ketawa tadi. Ini orang itu tadi ya, orang Islam asal sudah biar profesor ya, goblok aja. Dia kagak ngerti ya artinya agama itu apa. Apakah benar orang Cina tidak beragama? Ini membuat saya bingung. Bahkan mau cetung aja ya, bapaknya orang Cina komunis saja, waktu mati juga disajenin ada sembahyang leluhur. Lalu nggak beragamanya di mana? Bingung saya juga. Nah itu tadi ya. Tapi memang menarik ya, orang kejam itu ada batasnya, tetapi begitu di atas nama Tuhan nggak ada batasannya. Makin sadis makin dapat pahala kan. Nggak yang Kristen, nggak yang Islam, sama saja, mau agama apapun, karena dia didorong dengan sebuah pahala. Sedangkan kalau dia dengan membunuh atas nama ideologi, dia ada sudahnya, ada cukupnya ya, ada cukup. Kenapa? Karena sesuai dengan ininya dia, cukup, stop, dia berhenti. Sampai hari ini orang komunis juga nggak bunuhin rakyatnya tiap hari. Kalau dia bunuhin rakyat tiap hari juga pusing juga mereka, ya kan. Nyatanya negara komunis hari ini lebih makmur daripada negara Islam, ya kan, lebih maju. Negara komunis dan orang Islamnya sekarang malah jilat-jilat pantat komunis, ya kan. Itu si Raja Arabnya kan jilat-jilat pantatnya si Jinping sekarang, ya kan. Hayo lebih baik mana, pakai otak. Bahwa ternyata Muhammadnya pun berkata, belajarlah sama Cina, karena Cina lebih pintar dari Arab. Iya kan? Hadisnya sekarang didaifkan. Dulu mah dipuja-puja sama Soeharto. Tiap sore saya ingat sebelum dunia dalam berita itu, belajarlah sama Cina, karena Cina lebih pintar dari Arab. Tulisannya kan begitu kan tiap sore kan. Sekarang didaifkan, takut. Tetapi coba, piala semua yang mengharumkan nama Indonesia selalu orang Cina. Kalau nggak ada orang Cinanya, piala itu pasti kalah. Selalu bulu tangkis kalah. Yang sampai tingkat internasional, olahraga kita yang mengharumkan itu selalu orang Cina. Ya kan? Itu fakta kan? Selalu orang Cina.
Nah, itu dia. Bingung kan? Mengerikan sekali. Dan orang Cina ini yang kemudian sama si Refli Harun dianggap orang tidak baik. Lalu membawa-bawa etnis Uighur di Cina. Nggak ada hubungannya. Etnis Uighur ini udah bolak-balik bikin masalah di sana. Nah, sekarang mau percaya sama Refli Harun apa percaya sama orang NU yang sudah pergi ke sana dan berkata bahwa nggak ada apa-apa di sana, memang tidak ada camp. Orang Uighur ini saya ketemu saya di sini. Ya nggak ada tuh cita-cita yang seperti mereka ngomong. Nggak ada. Mereka hanya karena tidak setuju dengan komunisme saja. Apakah Islam ditindas di komunis? Enggak. Yang ditindas orang Uighur, bukan Islamnya, bukan karena dia Islam. Ya, karena di Xi'an itu ada masjid besar sekali dan mereka baik-baik saja dengan pemerintah komunis. Yang ditindas orang Uighurnya karena orang Uighur ini kemasukan Taliban, kemasukan orang-orang dari Afghanistan. Mereka mau memisahkan diri. Nah sama saja kalian ya kan serukan bunuhin semua itu orang-orang Papua karena mau memisahkan diri dari NKRI. Bedanya apa coba? Uighur sama OPM. Ya nggak beda sama, makanya di camp udah bagus gak dibantai kayak orang-orang di Papua dibantai sama TNI itu kan, basmi semua begitu tembakin satu-satu. Udah bagus gak digituin. Orang Uighur ini harusnya terima kasih sama komunis. Karena kita di negara Pancasila, orang asal beda ngomong langsung ditembakin. Di negara komunis nggak sembarangan. Ironik. Ironik sekali. Nah, tapi Anda semua ya orang-orang terhipnotis dengan agama itu tadi ya. Sebentar. Kita belum gaspol ini masih style kendo nih kita ya. Definisinya bagi Refli Harun, bagi si cunguk ini ya, si monyet ini, definisi agama itu sama dengan Islam. Kan blow on sekali kan. Profesor asal jadi Islam mungkin blow on aja ya, Refli Harun ini lah. Ya, asal jadi Islam mungkin tolol blow on, tololnya blegoknya minta ampun. Contohnya Amin Rais, ya Refli Harun. Ya profesornya UII itu Universitas Islam Indonesia itu kemarin asal jadi Islam ya tolol gobloknya minta ampun ya pokoknya. Mengapa bisa begitu? Ya entah mengapa mereka memutuskan untuk menaruh otaknya ya, makanya begitu jadi Islam tololnya minta ampun. Nah ini kayak Kamarudin, kamu tahu siapa saya? Enggak Pak, Bapak tahu siapa Bapak? Nyaris ya lupa diri, mungkin baru bangun tidur kali dia ya, jadi lupa diri ditanyain, kamu tahu siapa saya? Lah memang Bapak siapa? Saya jawab begitu kemarin, ini orang lupa diri. Nah nanti sebelum saya lupa diri, kita kasih Pak Pendeta Simisin dulu. Nanti kalau saya lupa diri tolong ingatkan siapa saya ya. Saya adalah Joseph Paulusang N26. Nanti kalau saya lupa diri, Anda tolong ingatkan. Ngapain dia mau jadi Islam, makan babi enak ya kan. Waduh, amit-amit jadi Islam makan babi enak. Nah, nggak mau, kecuali yang bodoh-bodoh. Nah, makanya daerah-daerah Islam yang bodoh-bodoh itu, nah, yang terbelakang itu. Kalau yang dibilang tidak beragama itu, ya, tadi makmur-makmur hidupnya, ya kan? Nah, kayak daerah Sencen segala macam ya makmur-makmur daerah. Lucu ya. Nah, terus nanti sekarang bikin isu lagi ya. Kalau si apa namanya? Si siapa itu Ip Man itu Islam, terus si siapa lagi Wang Fai Hung segala macam itu ya, oh itu Islam, terus siapa lagi Islam, tapi belum pernah ada ceritanya Wang Fai Hung sholat ya. Mungkin nanti suatu ketika si Refli Harun akan mensponsori film Wang Fai Hung lagi sholat kali ya. Pestanya pesta babi mereka Wang Fai Hung itu. Wang Hung itu ya yang apa, tendangan tanpa bayangan itu kan. Wah itu sholat gitu, tapi belum pernah ada ya dari zaman saya kecil filmnya Wang Fai Hung itu dia sholat belum ada sih. Tetapi kalau Wang Fai Hung Islam itu memang itu tadi Gajah Mada Islam. Pokoknya semua orang hebat begitu hebat, oh itu Islam. Anda percaya nggak? Tadi saya baru ngajar kelas evangelis ya. Pokoknya semua negara Islam itu pasti makmur. Anda percaya? Ya tanya Indonesia itu loh. Anda percaya nggak Yusuf Kala teriak-teriak? Kalau ada internet ya orang percaya saja. Indonesia makmur dan segala macam. Ya orang percaya saja. Tapi ada internet. Saya bilang
kumis lagi sih, kumis lagi ya, kumis pokoknya kapan lu bertobat? Makanya ada yang kumisan, potong aja deh kumisnya daripada ntar kasih stereotip nggak bagus di sini. Si kumis, aduh, ini si kumis Chaplin ini memang tukang ngibul ya. Untung ada N26 ya, teriak-teriak ya, saya bilangin sama si wartawan Jerman itu, JK itu munafik, mana ada Indonesia itu damai, tenang, makmur. Kere-kere penduduknya begitu kok, ya nggak ada, ya kan. Indonesia itu penuh dengan aniaya, bukan cuma aniaya, penyiksaan, di penjara aja bisa disiksa, makan tai, saking nggak adanya makanan kan, kasih makan tai kan, mungkin karena baseball itu kekurangan makanan. Nah, itu yang terjadi saat ini di Indonesia, harus terima faktanya. Tapi JK kan mau gembar-gembor kemana-mana, kalau negara Islam pasti makmur. Nggak ada negara Islam makmur. Anda percaya? Sekalinya ada yang, oh itu Arab Saudi itu kere ya, saya kasih tahu, cuman bangsawannya yang makmur. Cuman make upnya luar, dalamnya hancur, orangnya pada lari kemari. Wah, serem sekali. Dan itu yang dikatakan sama si Refli Harun tadi itu, ya, bahwa orang Cina tidak beragama, terus nggak hati-hati. Oh, kalau saya bilang hati-hati dengan orang Islam, kalau saya mah hati-hati dengan orang Islam, bukan. Mereka mau bikin pan Islam, sehingga dibikinlah seperti itu, cerita-cerita seperti itu untuk melawan Yudaisme, untuk melawan Zionisme, dibikin seperti itu. Isu di Indonesia waktu perang kemerdekaan itu, waktu mereka mau merdeka, ini orang kafir, harus kita lawan. Makanya Allahu Akbar. Akhirnya merdekanya katanya dengan Allahu Akbar. Pernah nggak Indonesia menang perang lawan orang-orang kafir ini? Nggak pernah. Menang perang ya, beda perang dengan pertempuran. Sekali-kalinya menang pertempuran, sekali dua kali, tapi kalah lagi, tambah hancur. Ya kan? Tambah hancur. Karena framing kebodohan ini terus dilakukan oleh orang-orang profesor seperti Refli Harun, seperti Amin Rais, ya, seperti UI yang katanya Jokowi ada jinnya. Profesor sekelas menteri, ya, bisa cium tangannya si Den Bagus itu loh, ya, pelaku penggandaan uang itu tadi kan, ya, sekelas menteri dia bisa begitu. Nah, kebodohan ini diulang-ulang, dan kalian semua yang di live YouTube selalu dibodoh-bodohin, ya. Ketika ada orang Kristennya ikut-ikutan masalahnya. Itu yang kita serukan, hati-hati, kamu sedang di framing sama orang Islam, kamu jadi ikutan bodoh. Kayak kemarin siapa itu yang ketakutan itu ya, si belagu itu kan, ketakutan kasus ini. Karena ketakutan dia ngancam saya juga, keluargamu aman, dia bilang begitu kan. Goblok bener ini orang ya. Ada satu batu mampir ke rumah saya, ke rumah keluarga kami di Indonesia, langsung dapat suaka semua sekeluarga itu. Saya lagi mengharapkan ada satu batu itu datang ceplok gitu kan. Saya lagi ngarep-ngarep ini supaya kita bisa datang sini suaka tanpa jaminan. Begitu ceplok datang semua ke sini. Mungkin kakak saya dengar ya. Ini ingat ya, kakakku. Begitu satu batu dilempar aja, padahal itu batu mungkin gara-gara selain bukan satu batu keluar itu, laporkan aja, bilang itu kamu sudah dikejar gara-gara orang Islam. Nanti kamu dapat suaka di sini langsung. Gara-gara saya, gitu ya bilangnya ya. Satu batu saja nyasar ke pintu ke rumah kakak saya. Ya, itu satu keluarga itu dapat suaka itu. Sama ibu saya semua datang semua. Ya. Ini berlaku. Nah, itulah mental pemberani. Orang takutnya sudah putus, sehingga segala sesuatu dia bisa tahu. Oh, ini malah bagus, tantang sekalian. Gitu. Kalau si belagu ini karena dia takut, ya ketakutan, isunya apa-apa takut. Ya kan? Ya, kalau tanya, Pak, keluarga aman? Justru pertanyaan saya, kamu sudah aman belum? Kan pertanyaan begitu kan? Kamu sudah aman belum? Keluarga saya ada satu batu, aman. Lah kamu gimana? Nanti kayak kacil lagi dikasih makan tai dalam penjara, kamu main YouTube begitu. Atau ya terpaksa kamu jadi mualaf akhirnya kan, bodoh kan, lo jadi mualaf. Tapi itulah framing ketakutan. Dan saya berterima kasih buat teman-teman kita kemarin, Pak Franky, Pak Sako, ya, Pak Marlin, yang berani turun ke jalan.
Saya tidak pernah suka demo dari dulu ya. Saya melihat, saya kan sudah paling nggak hati-hati, hati-hati. Tetapi yang kita mau menghargai mereka adalah urat putihnya putus untuk menyuarakan. Nah, framing-framing ketakutan itu singkirkan semua. Gitu ya. Sebentar, tadi saya mau tampilkan ini ya, beritanya tadi, karena belum selesai tadi ya. Ini sebetulnya hate speech ya. Yang dilakukan Refli Harun ini adalah hate speech sebetulnya. Sebetulnya kita bisa tuntut ya. Nanti LSM kita akan tuntut, kita laporkan. Ini adalah hate speech hoax karena dilakukan oleh seorang profesor, doktor, pakar. Ini adalah penggiringan kebencian kepada ras tertentu. Ya. Hal ini terkait dengan kabar penyebut pemerintah Cina meminta aplikasi Quran Majid dihapus dari Apple hanya gara-gara menghapus. Ini terus langsung hati-hati. Ini hate speech. Sama kan? Pemerintah diminta untuk menghapus YouTube-nya saya. Itu kan bedanya apa sama ini Cina menghapus aplikasi? Itu kan haknya negara. Ya kan? Ia pun mengingatkan Cina adalah negara yang kerap bekerja sama dengan Indonesia. Sebab itu tak menutup kemungkinan umat Islam Indonesia bakal ini sebenarnya harus dilaporkan, Pak Putih. Kita harus laporkan orang ini. Statement ini nggak boleh. Terus nanti akan tertimbul kebencian. Ini adalah hate speech. Padahal yang sering ngancam siapa? Mereka. Kurang ajar sekali. Ini sebenarnya harus dilaporkan, Pak Putih. Ini kita harus laporkan orang ini. Statement ini nggak boleh. Ya, ini adalah hate speech. Ini harus dibikin laporannya. Nggak boleh, harus kita urus ini. Ya. Dia juga menyinggung rekam jejak buruk Cina dalam memperlakukan etnis Muslim Uighur. Nggak ada. Pemerintah Indonesia saja tidak mengakuinya. Ada perlakuannya tidak buruk. Sudah pergi ke sana. Yang ada mereka memang dari Afghanistan, dari Taliban menghasut mereka. Makanya sekarang Cina-nya dia dukung Afghanistan. Negara yang paling sering kita ajak kerjasama, hati-hati dengan Cina. Karena negara yang mayoritasnya tidak beragama. Dia dasarnya apa mayoritasnya tidak beragama? Dasarnya apa? Lawang di Cina itu masih ada Hong Shui, ada Feng Shui. Nah itu kan masih ada doa arwah orang mati segala macam. Masih ada Cap Gome, masih ada Imlek. Itu kan agama. Ya kan? Itu kan agama. Jadi aneh. Ini adalah sebuah hate speech. Ya. Dasarnya apa? Jangan-jangan Refli Harun aja nggak pernah ke Cina lagi. Ngomong-ngomong tentang Cina. Saya biar ganteng-ganteng begini, saya 2 kali ke Cina. Ya. Dia jangan-jangan nggak pernah ke Cina, asal ngoceh aja, asal kentut aja dia. Ya. Dasarnya apa mayoritasnya beragama? Statistik dari mana? Agama apa? Cap Gome, saat Cap Gome itu doa kepada leluhur, itu agama. Ya, Feng Shui, Hong Shui itu adalah sebuah agama leluhur. Jadi kalau dibilang nggak punya agama itu geblek ini orang. Ini hate speech, yang harus kita laporkan. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, para pembuat makar ya. Jadi mesti berhati-hati ini, sudah menyangkut para petinggi-petinggi negara ya, para pejabat-pejabat negara ini, anggota-anggota Pauzang ini, pengikut-pengikut Pauzang ini kalau tidak segera ditangkap, tidak segera diadili, wah ini akan merajalela ya, karena mereka lah penyokong dari segala sesuatu apa yang menjadi kericuhan, menjadi kegaduhan di dalam negeri ini ya. Inilah mereka-mereka ini yang menyokong dananya ya, demo-demo yang ada juga mereka yang menyokong dananya, dan juga tentang kebencian hate speech ini ya dari mereka ini ya, rombongan Pauzang ini dan pengikut-pengikutnya yang sesungguhnya mereka orang-orang yang sangat membenci Islam dan ingin menjadikan negara ini gaduh oleh karena perang saudara, oleh karena
berkedokkan agama begitu ya. Oh ya kaum muslimin, ada saudara kita ya membuat channel baru dan beliau sangat dekat dengan saya. Beliau pernah membuatkan thumbnail untuk saya, membuatkan prolog untuk saya ya, dan sekarang beliau membuat channel ya. Nanti akan saya letakkan linknya di deskripsi. Nanti tolong di subscribe ya, tolong dibantu di subscribe, tolong didukung ya. Ini beliau juga channel dakwah, jadi semoga apa yang kita buat menjadikan sebuah amal saleh yang kelak akan menolong kita di hadapan Allah Ta'ala, yang akan menjadikan sebuah syafaat. Karena para youtuber muslim itu bukan untuk memperkaya diri, mereka berniatkan ya membuat channel untuk membantu umat begitu ya. Jadi insyaallah semoga penuh dengan keberkahan. Kaum muslimin mohon subscribe, dan amal saleh itu akan mengalir sampai ke liang lahat ya, yang akan menemani kita, mengawani kita di alam barzah kita, di alam kubur kita ya, yang dimana nanti amal saleh kita yang akan menjadi kawan di dalam alam barzah dan akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Ta'ala. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.